Hai guys, jumpa lagi dengan EduFit. Kali ini kita akan membahas soal PAS Matematika peminatan untuk yang semester 1 kelas 10 MIPA. Soal ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam belajar latihan menghadapi soal PAS yang akan datang. Baik, bagi yang belum subscribe, yuk subscribe untuk mengikuti video pembelajaran secara gratis dari EduFit. Baik, langsung aja kita bahas soalnya. Nomor 1, bentuk sederhana dari ini sama dengan titik-titik. Yuk dicoba dulu ya untuk latihan, mana jawaban yang benar, nanti kita cocokkan bareng-bareng. Ya, kalau sudah kita bahas ya, bentuk sederhana dari seperti ini adalah bentuk pangkat ya. Sifat bilangan berpangkat yang akan kita gunakan di sini adalah jika ada A pangkat M, kemudian dikali A pangkat N sama dengan bilangan pokoknya sama-sama A, basisnya sama-sama A, maka A-nya kita tulis sekali, kemudian pangkatnya dijumlahkan. Ya, M tambah N, ini sifat ya. Kalau perkalian, kalau pembagian berarti A pangkat M dibagi, boleh per, boleh titik 2 ya. A pangkat N sama dengan A-nya kita tulis sekali, kemudian pangkatnya dikurangi. Ya. Oke, kita cocokkan dengan yang di sini kita terapkan. Di sini 5 angka 5-nya hanya 1 berarti 5 saja. Kemudian ada P ya di sini, P pangkat 3 min 3, P pangkat 2, P pangkat 5 dan P pangkat 5 di sini. Oke, kita tulis sekali saja karena masing-masing bilangan pokoknya atau basisnya P, berarti P-nya kita tulis sekali. Kemudian pangkatnya adalah min 3 yang pertama. Kalau kali berarti ini pangkatnya ditambah, tambah berapa? Tambah 2. Karena ini per itu berarti bagi ya. Berarti kalau bagi dikurangi ya, berarti di sini dikurangi 5, ini juga bagi lagi berarti dikurangi, P-nya pangkat 5 berarti min 5 jadinya ya. Karena kalau dibagi kan dikurangi. Nah, sekarang kita tulis Q-nya. Q yang ini nilainya pangkatnya 4, berarti Q pangkat 4. Kalau kali berarti ditambah dengan di sini Q-nya pangkat 2, kemudian dikurangi. Dikurangi dengan min 3. Min jadinya plus langsung ya, plus 3. Kemudian dikurangi lagi dengan min 5. Min jadinya plus 5. Oke, kita sederhanakan jadinya 5, P pangkatnya min 3 plus 2 berarti min 1, kemudian min 6, min 11 berarti pangkatnya min 11, kemudian Q pangkatnya 6, 9, 14. Nah, ternyata di pilihan ganda di jawaban semua pangkatnya adalah positif. Di sini pangkatnya negatif ya, kita rubah dulu. Ingat ya, kalau ada sifat A pangkat min N, itu akan sama dengan 1/A pangkat N. Jadi kalau pangkatnya di atas itu negatif, kemudian kita pindah ke bawah, ada 1 per, maka pangkatnya negatif ini menjadi positif. Yang ini juga kita rubah ya, berarti 5-nya tetap, Q pangkat 14-nya tetap di atasnya karena sudah positif, kemudian per, P pangkatnya jadinya 11. Kalau di atas itu min 11, kalau di bawah per itu berarti jadinya minnya menjadi plus 11. Jadi jawabannya adalah yang mana yang sesuai dengan ini. Ya, yang sesuai adalah jawaban yang mana ini salah. Ini 5Q, ini salah pangkatnya ya. Ya, jawabannya adalah C. Ya, sama ya dengan ini. Oke guys, kita lanjut ke nomor 2. Nilai dari ini untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4 adalah titik-titik. Yuk dicoba dikerjakan dulu, dipending videonya, kemudian kita bahas. Baik, kalau sudah kita bahas ya. Di sini ada X pangkat 2. X-nya sudah ada ya. X-nya nilainya 2. Berarti artinya 2 pangkat 2 langsung nilainya 4. Kemudian kali. Y pangkat min 1. Y-nya 3. 3 pangkat min 1. Kalau negatif itu jadinya 1/, ya. 3 pangkat 1 berarti nilainya 3. 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1/3. Kemudian ditambah dengan X pangkat 3. X-nya 2. 2 pangkat 3 berarti 8. Dibagi dengan 3 pangkat min 1 itu berarti 1/3, kemudian kali Z. Z-nya 4. 4 pangkat 2 berarti 16. Oke, sama dengan, ini samanya dengan 4/3 plus 8 ya. Samakan penyebutnya. 8 itu kan sama dengan 8/1 ya. Kita kalikan silang saja. 4 kali 1 berarti 4, ditambah dengan 8 kali 3 berarti 24, dibagi dengan 3 kali 1 nilainya 3, dibagi 16/3. 3-nya kita coret ya, karena masing-masing penyebut. Tinggal sama dengan 4 tambah 24, berarti 28/16. Sederhanakan ya, kalau belum ada jawabannya. Berarti kita
kita bagi 4 ya. 28 bagi 4 dapat 7, 16 bagi 4 dapat 4. Berarti 7/4 jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi ya guys, nomor 3. Hasil dari pangkatnya gede-gede seperti ini adalah titik-titik. Yuk dicoba jawabannya yang mana? Baik, kalau sudah kita bahas ya, di sini ada 2 pangkat 2023, kemudian 2 pangkat 2021, 2020 pangkatnya ya. Kita lihat pangkat yang paling kecil dulu. Yang paling kecil adalah pangkat 2020 ya. Berarti semuanya kita harus modifikasi bentuk pangkat ini menjadi sama dengan yang pangkat terkecil. Berarti yang ini kita modifikasi bentuknya jadinya adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2020 ya. Karena kalau bilangan dasarnya sama kemudian dikalikan itu kan berarti pangkatnya dijumlahkan. 2020 tambah 3 kan 2023 ya kan. Jadi ini merubah bentuk ya, memodifikasi. Kemudian yang ini juga sama ya. Di sini 2021 berarti 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2020. Kalau dijumlahkan 2021. Kemudian yang bawah juga sama ya. Berarti yang ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2020. Kemudian dikurangi yang ini biarkan saja 2 pangkat 2020. Nah, sekarang kita hitung ya. 2 pangkat 3 itu adalah 8 kali 2 pangkat 2020, kemudian ditambah 2 kali 2 pangkat 1 kan 2. 2 kali 2 pangkat 2020 set dibagi dengan 2 kali 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2020 sama dengan, karena ini sudah sama-sama 2 pangkat 2020, 2 pangkat 2020 berarti tinggal menjumlahkan koefisiennya. 8 tambah 2 berarti jadinya adalah 10 kali 2 pangkat 2020. Kemudian dibagi, ini berarti sudah sama-sama 2020 pangkatnya ya. Berarti ini 2, kalau tidak ada angkanya berarti artinya 1 ya. 2 kurangi 1 berarti 1. 1 kali 2020 berarti 2020 saja pangkatnya. Ya, 1 kali 2 pangkat 2020. Ini kita coret ya, berarti nilainya sama dengan 10 bagi 1. Nilainya adalah 10. Ya, jawabannya yang B. Oke guys, lanjut lagi ya. Nomor 4. Sebuah penampung air berbentuk balok dengan ukuran panjang 3,5 kali 10 pangkat 3 meter. Lebar ini, kedalaman ini akan disalurkan ke penampungan air yang lain. Jika kecepatan air yang keluar melalui pipa 15 liter per menit, berapa waktu yang dibutuhkan sehingga air di penampungan pertama habis dalam berapa menit? Yuk, dicoba dikerjakan ya, jawabannya yang mana? Baik, kalau sudah kita bahas, di sini ada satuan liter ya, sedangkan di sini ada meter, meter, meter. Karena liter itu 1 liter itu sama dengan berapa dm? 1 liter sama dengan 1 dm, padahal di sini m. Berarti yang m meter ini dijadikan dalam bentuk desimeter. Dari meter menjadi dm itu berarti kali 10 ya. Berarti ini jadinya kalau jadi dm ini sudah, maka ini jadinya 35. Yang ini nggak dipakai ya. Kemudian yang ini kalau dijadikan dm, maka ini jadinya 20 ya. Kemudian yang ini kalau dijadikan dm berarti jadinya 60. Gitu ya. Biar nanti sesuai dengan satuannya. Nah, karena yang ditanyakan berapa waktu, berarti waktu itu sama dengan volumenya. Volume itu karena di sini adalah balok, itu berarti panjang kali lebar kali tinggi dibagi dengan debit airnya ya. Atau yang keluar ini melalui pipa berarti 15 per menit ini. Berarti nilainya sama dengan panjang. Panjangnya adalah 35 kali 10 pangkat 3 panjangnya. Kemudian dikalikan lebarnya itu 20 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan kedalaman atau tingginya. Tingginya adalah 60. Kemudian dibagi dengan debitnya. Debitnya adalah 15 dibagi 15 ya. 60 dibagi 15 bisa ya, dapatnya 4. Kemudian kita selesaikan. 35 kali 2 itu 70. 70 karena ini 20 berarti 700. 700 kali 4 berarti 2800 dikali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 berarti jadinya 10 pangkatnya ditambahkan ya, jadinya pangkat 6. Berarti
Kalau dibuat menjadi bentuk baku, yaitu menjadi 2,8 kali 10 pangkat yang ini dulu. Ini koma naiknya jadinya 1, 2, 3. Berarti 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3. 2,8 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 2800 kan. Kemudian dikali dengan yang belakang ini 10 pangkat 6. Sehingga menjadi 2,8 kali 10 pangkat 3 tambah 6, 9. Ya, kalau begitu jawabannya yang C. Lanjut lagi ya guys, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. G1 adalah grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat X. Maka G2 adalah grafik fungsi yang mana? Oke, yang ditanyakan adalah grafik G2. G2 di sini ya berarti yang melengkungnya ke kiri ini ya. Udah, kita langsung cek saja angkanya di sini melalui titik di sini. Ini titiknya, kemudian titiknya di sini, kemudian titiknya di sini. Paling tidak ada 3 titik yang sudah pasti jelas. Titik di sini itu artinya adalah X-nya 0, Y-nya 2 ya. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya sama dengan 0. Nah, nanti Y-nya 2 ini titiknya adalah X-nya 0, Y-nya 2, 0,2 XY. Langsung kita cocokkan ke pilihan gandanya saja. Jadi X-nya diganti 0, kita cocokkan ke yang A. X-nya diganti 0. 2 pangkat 0 itu 1 ya. Oh ya, ini dijumlahkan dulu. 0 tambah 2 itu 2, berarti sama halnya dengan 2 pangkat 2 itu 4. Padahal yang diminta di sini Y-nya bukan 4, tapi Y-nya berapa? 2. Kalau X-nya 0, artinya Y-nya sama dengan 2. Itu kan hasilnya. X-nya 0, Y-nya 2. Di sini kalau dimasukkan X-nya diganti 0, maka akan ketemunya 4 bukan 2. Berarti yang A salah. Yang B, X-nya diganti 0, 2 pangkat 0 itu 1. 1 tambah 2 berarti 3. Salah ya, kan yang diminta 2. Yang C, 2 pangkat 0 itu min 0. Min 0 ya sama dengan 0 ya. 2 pangkat 0 nilainya 1. 1 tambah 2 juga 3 juga. Maka yang C salah. Yang D, 2 pangkat min 0 atau 2 pangkat 0 sama. 2 pangkat 0 nilainya 1. 1 tambah 1 nilainya 2. Cocok ya, berarti jawabannya adalah yang D. Coba kita cek yang E. 2 pangkat min 0 atau nilainya sama dengan 2 pangkat 0 yaitu 1. Ya salah kan, berarti jawabannya yang E. Dicek, misalkan masih kurang yakin, kita cek ke yang bagian yang kedua. X-nya diganti min 1, maka nanti Y-nya akan sama dengan 3. Kalau X-nya diganti min 1 di sini ya, ini kalau X-nya diganti min 1 jadinya 2 pangkat min jadinya plus ya, 1 ditambah dengan 1. 2 pangkat 1 nilainya 2 tambah 1 berarti sama dengan 3. Cocok ya? Baik, berarti jawabannya adalah yang D. Masih bersama Edufit, kita lanjut lagi ya guys. Nomor 6, grafik Y sama dengan 16 kali 2 pangkat X memotong grafik Y sama dengan 2 pangkat min 3X di titik yang berkoordinat mana? Yuk dicoba dikerjakan. Baik, kalau sudah kita bahas, di sini ada titik memotong ya. Kalau memotong itu berarti dari 2 garis, misalkan contohnya garis 1 dan garis 2. Memotong itu berarti dari 2 ini jadi 1 ya. Jadi di sini ada Y, di sini ada Y. Berarti ini disamakan. Berarti yang kiri itu sama dengan yang kanan. Berarti pas di sini itu keduanya sama. Berarti artinya 16 kali 2 pangkat X nilainya sama dengan 2 pangkat min 3X. Gitu ya. Karena di sini ada memotong. Memotong itu berarti pas di perpotongan itu keduanya jadi 1. Artinya sama di duanya. Titiknya sama. Nah, sekarang kita cek di sini 16 itu bisa dibuat menjadi pangkat ya, 2 pangkat 4, kemudian 2 pangkat X-nya tetap, 2 pangkat min 3X-nya tetap. Ini 2 pangkat X plus 4 jadinya ya, X plus 4 sama dengan 2 pangkat min 3X. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, berarti pangkat harus sama ya, berarti artinya X plus 4 itu harus sama dengan min 3X. Min 3X-nya pindah ruas jadinya plus 3X. Di sini sudah ada X jadinya plus 4X sama dengan plus 4 jadinya min 4 kalau pindah ruas. Maka X-nya sama dengan min 1. Ya, X-nya min 1 berarti yang C, D, E ini salah ya. Tinggal A sama B. Kita masukkan lagi ke persamaan yang mana. Mau dimasukkan ke persamaan yang ini boleh, ke yang ini boleh. Kita masukkan ke yang sini ya. Berarti Y sama dengan 16 kali 2 pangkat X. X-nya kan min 1. 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1 atau setengah. Berarti Y-nya sama dengan 8. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ya guys. Nomor 7.
Kolera penyakit yang menyerang usus disebabkan oleh bakteri kolera yang berkembang biak secara eksponensial dengan membelah selnya dan dinyatakan dengan N sama dengan N0 kali 2 pangkat 0,05 T setiap jam. N adalah jumlah bakteri yang muncul setelah T jam dan N0 adalah jumlah bakteri pada permulaan atau T-nya saat 0 ya. Jika di awal terdapat 25 bakteri, banyak bakteri setelah 40 jam adalah, yuk dicoba jawabannya yang mana? Ya, kita bahas sekarang di sini diketahui di awal itu terdapat 25. Berarti N sama dengan, karena awal itu adalah N0. N0 itu adalah jumlah bakteri pada permulaan, berarti awal ya. Berarti N0-nya kita ganti dengan 25 kali 2-nya tetap 2, 0,05 tetap, kemudian kali T. T itu dalam jam ya. Jadi T itu dalam jam. Padahal di sini ada berapa jam? 40 jam ya. Berarti ini kali 40. Berarti nilainya sama dengan 25 kali 2. 0,05 kali 40. 5 kali 4 itu 20 ya. Berarti 200. Jadinya 2. Oke. Berarti sama dengan 25 kali 2 pangkat 2 itu 4. 25 kali 4 berarti 100. Ya, jawabannya adalah yang D. Lanjut, nomor 8. Jika 3 pangkat X min 2Y sama dengan seperti 81 dan 2 pangkat X min Y negatif 16 sama dengan 0, maka nilai X plus Y adalah, ini nilai ya, bukan nilal. Nilai. Baik, kita langsung kerjakan aja ya. Kalau mau dicoba dipending videonya, kemudian kita bahas. Kalau sudah kita bahas ya. 3 pangkat X min 2Y tetap, kemudian sama dengan 81, itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. Kalau naik jadinya adalah 3 pangkat min 4. Ya, sifat dari 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Kemudian yang kedua itu ada 2. Pangkatnya adalah X min Y tetap. Kemudian min 16 kalau pindah ruas jadinya 16. 16 itu sama hanya dengan 2 pangkat 4 ya. Nah, untuk yang pertama ini masing-masing sudah sama bilangan dasarnya, basisnya sama, maka pangkat sama dengan pangkat, yaitu X min 2Y nilainya sama dengan min 4. Kemudian yang ini X min Y nilainya sama dengan 4 ya. Kemudian dari dua persamaan ini kita eliminasi. Ini saya taruh di bawahnya yaitu X min 2Y sama dengan min 4. Kita eliminasi untuk mencari nilai X atau Y-nya. Eliminasi X-nya berarti dikurangi ya. Dikurangi min Y negatif-negatif jadinya positif 2Y. Min 1Y plus 2Y berarti tinggal Y saja sama dengan negatif-negatif jadinya positif. 4 tambah 4 jadinya 8. Maka Y-nya 8. Kalau Y-nya 8 berarti kita cari X-nya. Mau dimasukkan ke persamaan yang mana saja silahkan. Kita masuk ke sini ya. Oke. X min 2Y. 2Y. Y-nya diganti 8. Berarti 2 kali 8 adalah 16. Dikurangi, sama dengan ya. Sama dengan min 4. Maka X sama dengan min 16 pindah ruas jadinya 16. 16 kurangi 4 berarti 12. Ya. Karena yang ditanyakan adalah nilai X plus Y, berarti jadinya adalah 12 ditambah 8, yaitu sama dengan 20. Lanjut ke nomor 9 ya guys. Nilai-nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah yang mana? Yuk dicoba dikerjakan. Sudah ketemu ya jawabannya yang mana, kita bahas. Ya, di sini ada 1/4 pangkat X min 1. 1/4 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Kalau kita naikkan jadinya 2 pangkat min 2. Oke, ini sama dengan 1/4 ya. Kemudian pangkatnya adalah X min 1 sama dengan, di sini ada akar 2, pangkatnya 2X. Pangkatnya adalah 3X min 1. Kemudian di luarnya ada 3. Kalau misalkan A pangkat M, kemudian di sini N, maka sifatnya adalah A pangkat M per N. Jadi yang dalam dibagi yang luar ya. Jadi yang dalam itu adalah 3X min 1, berarti jadinya kalau dibuat pangkat adalah 2 pangkat 3X min 1 dibagi pangkat yang luar adalah 3. Itu ya. Nah, sekarang kalau ada pangkat berpangkat itu dikalikan ya. A pangkat M, pangkat lagi dengan N, berarti sifatnya adalah A pangkat M kali N. Berarti yang ini dikalikan. Sama hanya dengan 2 pangkat min 2 kali X, kemudian min 2 kali min 1. Karena sama-sama bilangan dasarnya 2, sudah kita tinggal menghitung pangkat sama dengan pangkat saja ya. Ini kita kalikan karena bentuknya pangkat berpangkat. Berarti min 2X, kemudian min 2 kali min 1 jadinya plus 2, sama dengan 3X min 1 per 3. Kita kalikan silang, atau kedua ruas kalikan 3 ya. Jadinya adalah min 6X plus 6 sama dengan
3x min 1. 3x-nya kita pindah ruas. Di sini sudah ada min 6x, jadinya min 9x sama dengan pindah ruas jadinya min 6 min 1 jadinya min 7. Kalau gitu x-nya sama dengan min 7 per min 9 atau 7 per 9. Oke, jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi ya guys, nomor 10. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini adalah yang mana? Yuk dicoba dikerjakan. Oke guys, sudah ketemu jawabannya ya. Yang mana jawabannya? Di sini kita lihat bilangan dasarnya adalah 1000. Di sini 10, berarti kan tidak sama. 1000 itu sama halnya dengan 10 pangkat 3. Dipangkatkan lagi, artinya pangkat berpangkat itu dikalikan ya. Langsung kita kalikan saja. 3 kali x kuadrat berarti jadinya adalah 3x kuadrat. Kemudian 3 kali min 3x berarti min 9x. Kemudian 3 kali min 4 berarti min 12. Sama dengan, karena bilangan dasarnya sudah sama ya, kita langsung tulis pangkatnya saja. Ini pangkatnya adalah x kuadrat, kemudian min 2x plus 3. Ya, kita jadikan ke ruas kiri semua, jadinya 3x kuadrat. Di sini ada x kuadrat, kalau pindah jadinya 2x kuadrat. Di sini min 2x, kalau pindah jadinya plus min 9 plus 2 berarti min 7x. Kemudian plus 3 jadinya min 3, min 3 min 12 berarti min 15 sama dengan 0. Bentuknya adalah persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan, nilainya sama dengan 0. 2x kuadrat itu berarti 2x kali x. Angka berapakah jika dikalikan hasilnya min 15? Pasti 1 plus 1 min ya. Tapi nanti perpaduan antara dekat kali dekat, jauh kali jauh adalah min 7. Ya, ini pastinya adalah 3 kali 5 ya. 3 kali 5. Coba kita cek. 5 kali 2 itu adalah 10, 3 kali 1 nilainya adalah 3. Biar jadi min 7 berarti yang ini min 10. Berarti yang ini min, yang ini adalah plus ya. Baik, kalau begitu jadinya 2x plus 3-nya sama dengan 0 atau 2x plus 3. 2x plus 3. Yang pertama 2x plus 3 sama dengan 0 atau yang kedua adalah x min 5 yang sama dengan 0. Berarti yang ini x-nya sama dengan plus 3 jadinya min 3 per 2. Kemudian yang ini x-nya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah min 3 per 2 atau 5. Jawabannya yang A ya. Lanjut lagi ya guys, nomor 11. Pak Hendra menabung uang di suatu bank sebesar 10 juta rupiah dengan bunga majemuk 10% per tahun. Jumlah tabungan Pak Hendra setelah 5 tahun adalah, yang mana jawabannya? Ya, kita bahas ya. Di sini ada bunga majemuk. Bunga majemuk itu ada rumusnya ya. Jumlah tabungan Pak Hendra setelah 5 tahun berarti tabungan akhir, atau kita tuliskan TA saja ya. Rumusnya adalah modal awal, kemudian dikalikan dengan 1 ditambah dengan persentase bunganya, atau kita singkat dengan P saja. Kemudian dipangkatkan dengan lamanya atau tahunnya. Jadi di sini N-nya berarti sama dengan 5 gitu ya. Kita masukkan saja, M itu adalah modal awal, atau di sini 10 juta. Berarti jadinya di sini adalah 10 juta rupiah. Atau kita tulis seperti ini, kemudian 1 ditambah persentase. Berarti sama dengan 10%, 10 per 100 ya. 10 per 100 itu sama dengan 0,1. Berarti ini artinya adalah 0,1, pangkatnya adalah 5 tahun, berarti pangkatnya 5. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Oke guys, kita lanjut ke nomor 12. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini sama dengan ini adalah, yuk jawabannya yang mana? Ya, kita bahas ya. Ternyata di sini bilangan dasarnya tidak sama ya. Satunya 3, satunya 5. Tapi kita lihat ternyata pangkatnya sama. Ya, jadi yang nilainya sama itu berarti kalau pangkatnya 0, 3 pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1, ya kan? Kemudian 5 pangkat 0 nilainya juga 1. Berarti kalau begitu 3 pangkat 0 itu sama dengan 5 pangkat 0. Sehingga di sini dia akan menjadi sama nilainya jika pangkatnya itu nilainya sama dengan berapa? 0. Berarti artinya di sini ada x kuadrat ya. X kuadrat plus 3x min 10 itu harus sama dengan 0. Berarti kalau dia sama dengan 0 nanti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita langsung faktorkan saja. Buat 2 kurung ya guys. Oke, x kuadrat itu berarti adalah x kali x. Kemudian angka berapakah jika dikalikan hasilnya min 10 tapi jumlahnya 3? Jelas ya, 5 sama min 2.
Kalau dikalikan min 10, kalau dijumlahkan adalah 3. Berarti X-nya sama dengan min 5, X-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah min 5,2 atau 2, min 5. Jawabannya adalah yang C ya. Oke ya guys, kita lanjut lagi ke nomor 13. Akar persamaan ini adalah X1 dan X2. Jika X1-nya lebih besar dari X2, maka nilai dari 2X1 min X2 adalah titik-titik. Di sini ada yang salah sebenarnya ya. Coba kalau kita perhatikan, positif tambah positif itu tidak mungkin 0 ya. Jadi hasilnya pasti positif. Kalau di sini positif, karena pangkat itu kalau negatif, pangkatnya negatif itu jadinya seper, bukan negatif nilainya. Maka ini soal ini pasti ada yang salah. Jadi kita ralat saja soalnya, yang ini plus ini pastinya adalah negatif ya. Jadi yang diganti negatif. Kalau yang ini diralat pastinya ketemu jawabannya. Nah sekarang kita cek ya. Oke, 2 pangkat 2X itu kalau kita modifikasi jadinya adalah 2 pangkat X pangkat 2. Ya, kemudian di sini kita ralat menjadi min ya. Kemudian kita tuliskan 3 pangkat 2X kemudian kali 2 pangkat 2 ya. Ini sama kan bentuknya, bentuknya beda tapi artinya nilainya sama gitu ya. Ditambah dengan 32 sama dengan 0. Sekarang kita misalkan 2 pangkat X-nya itu kita misalkan dengan huruf P saja ya. Jadinya P kuadrat kemudian dikurangi 2 kuadrat itu 4 kali 3 berarti 12. Kemudian ini kita misalkan dengan P kan. Jadinya min 12P kemudian ditambah dengan 32 sama dengan 0. Nah, kalau yang seperti ini kita faktorkan, hasilnya sama dengan 0. P kuadrat itu berarti adalah P kali P ya. Angka berapakah jika dikalikan hasilnya plus 32, tapi selisihnya atau jumlahnya min 12, yaitu min 8 sama min 4. Ini kalau kita kalikan hasilnya plus 32, kalau kita jumlahkan min 12. Berarti P-nya yang satu sama dengan 8, P yang satu lagi sama dengan 4. P itu adalah 2X. 2 pangkat X, kita kembalikan 2 pangkat X sama dengan 8. Yang ini 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, sama dengan 2 pangkat X sama dengan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kalau begitu X yang pertama nilainya sama dengan 3. Kemudian yang ini X-nya 2 pangkat X sama dengan 4 itu 2 pangkat 2 ya. Berarti X yang ini sama dengan 2. Karena di sini diberikan X1 lebih besar dari X2, berarti yang besar itu yang sebagai X1, yang kecil sebagai X2. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari 2X1 min X2? Berarti sama dengan 2 kali X1-nya adalah 3. 2 kali 3 dikurangi dengan X2-nya adalah 2. Berarti sama dengan 6 kurangi 2, yaitu sama dengan 4. Nah, kalau yang ini ada jawabannya, yaitu yang B. Lanjut lagi ya guys, nomor 14. Nilai X yang murni pertidaksamaan ini adalah titik-titik. Kalau mau dicoba silahkan dibanding videonya. Baik, kalau sudah kita bahas ya. Di sini ada akar, itu berarti pangkat yang dalam bagi pangkat yang luar. Pangkat yang dalam itu belum jelas, maka kita jelaskan dulu. Seper 27 pangkat 2X. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 ya. Pangkat berpangkat berarti 3 kali 2X jadinya adalah 6X. Karena ini seper, jadinya kalau pangkatnya jadinya 3 pangkat min 6X. Nah, di sini jadinya adalah 3 pangkat min 6X. Tapi di sini pangkatnya 3 berarti jadinya per 3 kalau akarnya hilang ya. 3 pangkat min 6X per 3. Nilainya lebih besar dari, di sini ada 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. 4 kali 3 jadinya 12X ya di sini. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 18X min 36 tetap ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, 3 pangkat di sini bisa kita selesaikan, min 6X per 3 itu jadinya min 2X ya, lebih besar dari, karena bilangan pokoknya 3 sudah sama, 3-nya kita tulis kali, kemudian pangkat yang atas kurangi pangkat yang bawah, berarti 12X dikurangi 18X jadinya min ya, min 6X, kemudian plus 36-nya kita pindah ruas jadinya, min 36 jadinya plus 36, karena kalau naik kan jadinya positif ya, negatif jadi positif. Karena bilangan dasarnya sudah sama, maka kita tinggal melihat pangkatnya saja. Biar nanti lebih besar, pastinya biar besar berarti pangkatnya yang sebelah, yang ruas kiri berarti harus lebih besar kan? Berarti min 2X itu harus lebih besar dari min 6X plus 36. Kalau kita pindah ruas, yang ini min 6X jadinya plus 6X. Di sana sudah ada min 2X jadinya 4X ya.
4x lebih besar dari 36. Kalau begitu x-nya harus lebih besar dari 36 bagi 4 yaitu 9. X-nya harus lebih besar dari 9. Ya, jawabannya yang C. Oke guys, kita lanjut lagi nomor 15. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini adalah titik-titik. Dicoba silahkan. Baik, kalau sudah kita bahas ya, di sini bilangan pokoknya atau basisnya 4, basisnya 2, di sini 1/8, berarti ini 8. Kita buat menjadi basisnya sama. 4 itu sama hanya dengan 2 pangkat 2. 4 dipangkatkan dengan ini, pangkat berpangkat, jadinya dikalikan ya, 2 kali. Langsung kita tuliskan saja 2 pangkat 2x kuadrat, kemudian plus 2 kali x jadinya 2x, kemudian 2 kali min 2 berarti min 4, kemudian dikalikan dengan 2, pangkatnya tetap ya, x kuadrat min 4x min 7, kurang dari 8, 1/8, kalau 8 itu kan 2 pangkat 3 ya, kalau naik jadinya 2 pangkat min 3, oke. Karena bilangan dasarnya sama, untuk yang ruas kiri kita tulis sekali saja, kemudian pangkatnya ditambahkan, berarti 2x kuadrat ditambah x kuadrat jadinya adalah 3x kuadrat, kemudian plus 2x ditambah min 4x jadinya min 2x, min 4 ditambah dengan min 7 jadinya adalah min 11. Kurang dari 2 pangkat min 3. Karena bilangan dasarnya sudah sama-sama 2, berarti nanti pangkatnya tinggal menyesuaikan ya. Jadinya pangkatnya 3x kuadrat min 2x min 11 itu yang ruas kiri. Karena di sini kurang dari berarti juga kurang dari juga ya. Yang itu adalah min 3. Kita pindah ruas, yang min 3-nya jadinya adalah 3x kuadrat min 2x, kemudian min 8 kurang dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan ya guys. Kurang dari 0, 3x kuadrat itu berapa guys? 3x kali x ya. Angka berapakah jika dikalikan? Hasilnya min 8, tapi nanti selisihnya atau jumlahnya dekat kali dekat jauh kali jauh adalah min 2. 8 itu adalah bisa menggunakan perkalian 4 kali 2. Ya. 4 kali 2. Di sini 4, di sini 2. Kita cek ya, di sini biar nanti negatif itu satunya positif, satunya negatif. Ini 4 kalau dikalikan, ini kalau dikalikan 6. Biar jadi min 2 berarti yang ini yang negatif ya, yang ini positif. Kalau begitu, x-nya yang pertama adalah 3x plus 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 4/3, kemudian yang ini x-nya sama dengan 2. Ini pembuat nolnya ya. Sekarang kita buat garis bilangan, yang kecil adalah min 4/3, yang besar adalah 2. Karena yang diminta di sini adalah kurang dari, berarti nanti yang dipakai adalah yang negatif ya. Kita langsung ke soalnya. Positif kali positif hasilnya positif, berarti yang paling kanan positif, negatif, kemudian positif. Atau boleh pakai titik uji ya, masukkan angkanya, kemudian dicek di sini hasilnya negatif atau positif. Gitu. Nah, sekarang kita cek yang diminta adalah kurang dari 0, itu berarti yang negatif. Kurang dari 0 kan negatif. Berarti jawabannya x-nya terletak di antara min 4/3 sampai dengan 2. Ya, jawabannya yang mana? Min 4/3 kurang dari 2 ya. Jawabannya yang A ya. Oke guys, sudah selesai ya kita bahas untuk yang sesi yang pertama untuk matematika peminatan kelas 10. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Masih bersama EduFit ya. Jangan lupa ya subscribe untuk mengikuti pembelajaran video pembelajaran secara gratis dari EduFit. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. See you.